Suatu hari yang terik di Baghdad, kota yang terkenal dengan karpet terbang dan teh panasnya, pasar unta mendadak heboh bukan karena unta menari atau penjual bakso menjerit, tapi karena kabar mengejutkan dari kerajaan. Semua orang wajib bayar pajak tertawa. Ya, kamu tidak salah baca. Raja Harun al-Rashid, yang biasanya bijaksana, mendadak membuat peraturan aneh. Setiap kali rakyat tertawa, harus membayar 1 dirham. Alasannya, tertawa itu menular. Dan sesuatu yang menular adalah berbahaya. Maka harus dikenakan pajak. Rakyat geger. Pedagang, pengamen, penjual kurma, bahkan kambing pun tampak termenung. Tertawa jadi barang mewah. Suasana pasar berubah sendu. Bahkan badut pun pensiun dini. Ini gila, gumam penduduk. Apa raja sudah kesambet jin komedi? Dan disinilah Abu Nawas masuk dengan langkah ringan dan senyum misterius, siap membawa tawa kembali, tanpa harus membayar pajak. Sekelompok masyarakat datang ke rumah Abu Nawas. Di antaranya ada tukang gulali yang tak pernah lagi laku, guru sekolah tertawa yang kehilangan murid, dan ibu penjual ketawa kaleng, semacam audio tertawa untuk hiburan rumah. Wahai Abu Nawas, kami tersiksa. Tertawa kini seperti kejahatan. Bahkan bayi pun dilarang tertawa tanpa izin. Abu Nawas mengelus jenggotnya yang ikal seperti mie instan. Ia menatap langit dan berkata, "Jika raja bermain-main dengan tawa, maka aku akan bermain-main dengan logika." Semua menatap Abu Nawas dengan harapan seperti menatap domba panggang di hari raya. Di hari yang sama, raja mengundang seluruh pemikir istana dan menyatakan, "Barang siapa bisa membuatku tertawa tanpa membuatku membayar pajak, akan kuangkat jadi penasehat tertawa kerajaan." Abu Nawas langsung tertarik. Raja ingin tertawa tapi tak mau rugi. Ini seperti ingin makan kambing tanpa menyembelihnya, gumamnya. Ia pun mendaftarkan diri dalam tantangan itu. Hari penampilan tiba. Semua penantang gagal. Ada yang menyamar jadi ayam, ada yang membaca puisi terbalik, ada juga yang membawa cermin dan menyuruh raja bercermin sambil berkata, "Lihatlah betapa lucunya dirimu." Tak ada yang berhasil. Lalu masuklah Abu Nawas dengan pakaian terbalik dan topi dari kulit semangka. "Siapa ini?" tanya raja sambil mengangkat sebelah alis. "Aku Abu Nawas, rakyat jelata, spesialis solusi gila." Raja tersenyum sinis. "Baik, lucukan aku tanpa membuatku rugi." Abu Nawas maju, mengeluarkan secari kertas. "Raja, sebelum aku melucu, jawab dulu teka-tekiku. Jika kau salah, kau tertawa. Jika kau benar, aku tertawa. Maka siapapun yang tertawa, tetap tak perlu bayar. Karena kita saling membayar dengan otak." Raja mengangguk, penasaran. Abu Nawas mulai membacakan teka-teki. Apa yang punya 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di malam hari, tapi saat dijadikan raja, malah nggak punya kaki sama sekali? Raja mengernyit. Ini versi kacau dari teka-teki Sphinx. "Betul, tapi versiku lebih kacau," kata Abu Nawas. Raja berpikir keras sampai alisnya hampir berkelahi. "Tunggu, jawabannya manusia? Tapi kenapa tak punya kaki saat jadi raja?" Abu Nawas tersenyum. Karena saat jadi raja, semua orang yang harus bergerak untuknya. Ia tinggal duduk. Kakinya tak dipakai. Ia tak punya kaki, karena semua kaki rakyatnya jadi miliknya. Raja tak tahan. Ia tertawa terpingkal-pingkal. Tapi langsung sadar. "Wah, aku tertawa. Harusnya aku bayar pajak." Abu Nawas dengan tenang berkata, "Tapi Paduka tak bisa bayar kepada diri sendiri. Maka tawa ini gratis. Hanya logika yang dibayar."
Semua yang hadir terbahak. Abu Nawas menang. Tapi ini baru awal. Raja sangat terhibur dan mengangkat Abu Nawas menjadi penasehat tertawa kerajaan. Tapi rakyat masih menderita. Pajak tertawa masih berlaku. Maka Abu Nawas menyusun rencana lebih besar, menjatuhkan kebijakan pajak itu lewat kekacauan tawa yang meledak-ledak. Ia membuat program nasional bernama Satu Rumah Satu Lelucon. Semua warga wajib menulis lelucon dan menempelkannya di pintu rumah. Contohnya, dilarang tertawa, nanti dompet menipis. Tertawa di sini bayar pakai nasi bungkus. Jika kamu tersenyum, penjaga pajak bisa datang dari balik semangka. Seluruh Baghdad menjadi seperti panggung komedi. Petugas pajak kewalahan. Mereka tertawa saat memungut pajak, lalu harus bayar pajak kepada diri sendiri. Suatu hari, para petugas mogok kerja sambil teriak, "Kami ingin jadi warga biasa, biar bisa tertawa tanpa stres." Suasana makin gila. Pasar berubah jadi pertunjukan badut. Sekolah jadi tempat stand-up komedi. Bahkan unta pun diajari tertawa palsu. Raja akhirnya menyamar dan turun ke jalan, mencoba merasakan suasana. Ia masuk ke warung kopi, lalu duduk dan berkata, "Saya butuh teh." Penjual menjawab, "Maaf, tertawa dulu, baru kami layani." Raja, "Saya tidak ingin tertawa." Penjual, "Maka Anda tidak bisa hidup di Baghdad hari ini." Akhirnya, Raja tertawa. Tapi begitu ingin membayar, penjual berkata, "Maaf, tawa Anda tadi dikenai pajak 2 dirham." Raja shock. Ia pulang ke istana sambil gemetar. Keesokan harinya, Raja mengumumkan, mulai hari ini, pajak tertawa dicabut. Abu Nawas telah membuktikan bahwa tawa adalah hak, bukan komoditas. Seluruh Baghdad bergemuruh oleh sorakan. Abu Nawas dielu-elukan seperti pahlawan. Tapi Abu Nawas tak berhenti di situ. Ia menulis buku berjudul Tawa Tanpa Tarif, Panduan Menertawakan Hidup dan Pemerintah. Buku itu viral, diterjemahkan ke dalam 70 bahasa, bahkan dalam bahasa unta, katanya, "Hahaha. Meski pajak tertawa telah dicabut, rakyat tetap menggunakan humor sebagai alat protes. Ketika harga naik, mereka pasang spanduk, "Harga naik? Kami tertawa saja." Ketika jalan rusak, mereka tulis di aspal, "Ini bukan lubang, ini tempat penyimpanan air tawa." Abu Nawas lalu diundang ke negara tetangga. Di sana, raja lain bertanya, "Bagaimana Anda mengalahkan kebijakan tolol dengan kelucuan?" Abu Nawas menjawab, "Karena tidak ada senjata yang lebih ampuh daripada tawa di hadapan kezaliman." Ia menusuk tanpa darah dan menyentuh tanpa luka. Kisah ini terus dikenang hingga kini. Setiap 1 April, rakyat Baghdad merayakan Hari Tawa Nasional, menghormati Abu Nawas sang pemecah teka-teki, peruntuh pajak lucu, dan pahlawan rakyat yang menertawakan kekuasaan. Dan dalam catatan sejarah dunia, hanya ada 1 orang yang berhasil menumbangkan aturan kerajaan, hanya dengan sebuah lelucon. Meskipun pajak tawa sudah dicabut, tak semua orang senang. Ada 1 kelompok yang sangat kecewa, keluarga penagih pajak. Mereka kehilangan pemasukan utama sejak tawa tak bisa dipajaki. Mereka terkenal galak, lengkap dengan jubah hitam dan dompet dari kulit keluhan rakyat. Pemimpin mereka, Tuan Mizrim, bersumpah akan membalas dendam pada Abu Nawas. Kalau dia membuat raja mencabut pajak tertawa, maka kita akan membuat raja menangis, supaya bisa kita pajaki air matanya. Dan betul saja, mereka membuat propaganda. Setiap tetesan air mata akan dikenakan pajak kesedihan. Menangis tanpa izin adalah tindakan ilegal.
Masyarakat kembali resah. Bayi tak boleh menangis di pasar. Wanita patah hati harus diam-diam, dan orang duka harus menyewa tempat kedap suara. Abu Nawas kembali didekati rakyat. Mereka menangis secara diam-diam, tentu saja. Wahai Abu Nawas, tolong bantu kami. Sekarang tertawa gratis, tapi menangis jadi krisis. Abu Nawas mengangguk tenang. Baiklah, kita akan hadapi ini bukan dengan senjata, tapi dengan skenario. Ia menyusun rencana rahasia, operasi air mata palsu. Ia menyuruh semua rakyat pura-pura menangis dengan cara aneh. Mengiris bawang di depan rumah. Menonton drama sandiwara yang penuh dialog klise. Bahkan ada yang memeluk batu sambil berkata, "Kau satu-satunya yang tak meninggalkanku." Petugas pajak bingung. Mereka menulis laporan. Hari ini terjadi 700 kasus menangis massal karena kucing tetangga hilang. Mohon instruksi lebih lanjut. Raja akhirnya mendengar tentang kekacauan ini. Ia memanggil para menterinya dan bertanya, "Apa benar rakyat menangis semua, bahkan saat makan sup?" "Benar, Paduka," jawab Menteri Dalam Negeri. "Mereka bahkan menangis saat menerima gaji." Raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ini ulahmu lagi." Abu Nawas tersenyum. "Bukan ulah, wahai Paduka. Ini respon alamiah terhadap kebijakan yang tidak masuk akal." "Lalu, apa solusimu?" tanya Raja. Abu Nawas berkata, "Jika tawa dan tangis sudah tak bisa dipajaki, mungkin yang tersisa hanya satu, pajak berpikir. Tapi hati-hati, jika rakyat tak bisa berpikir bebas, mereka akan berpikir untuk mengganti rajanya." Raja tercengang. Baiklah, pajak air mata dicabut. Dan siapapun yang mengusulkan pajak aneh lagi, akan disuruh bekerja sebagai badut istana. Namun masalah belum usai. Keluarga penagih pajak tak menyerah. Mereka menggugat Abu Nawas ke pengadilan kerajaan dengan tuduhan telah merugikan bisnis keluarga secara turun-temurun melalui tawa yang sistematis. Pengadilan berlangsung aneh. Jaksa berteriak, "Kami kehilangan pemasukan dari 2.000 warga yang tertawa setiap hari. Abu Nawas harus ganti rugi." Hakim mengangguk, lalu bertanya, "Tanggapanmu, Abu Nawas?" Abu Nawas berdiri, lalu berkata, "Saya hanya mengembalikan hak rakyat untuk mengekspresikan perasaan. Jika itu merugikan kalian, maka rugi kalian datang dari tindakan semena-mena, bukan dari saya." Hakim bertanya, "Apa kau punya bukti?" Abu Nawas mengeluarkan kamus pajak aneh, berisi semua usulan pajak konyol yang pernah diajukan keluarga itu. Pajak mimpi saat tidur. Pajak bersin lebih dari 2 kali. Pajak jalan miring karena sandal kendor. Pajak bau badan di pasar. Pengadilan meledak tertawa. Bahkan hakim muntah karena terlalu banyak tertawa. Gugatan dibatalkan. Dan keluarga penagih pajak wajib menjadi guru lawak keliling desa. Di tengah suasana kembali ceria, muncul kelompok baru yang aneh, sekte wajah datar. Mereka percaya bahwa ekspresi wajah adalah bentuk pemborosan energi. Pemimpin mereka, Syekh Kaku, berkata, "Tertawa membuat wajah berkerut. Menangis membuat mata sembab. Hanya ekspresi datar yang abadi." Sekte ini mulai merekrut warga. Mereka melarang senyum, tertawa, dan bahkan berkedip terlalu cepat. Abu Nawas merasa harus bertindak. Ia mendatangi pusat sekte, membawa cermin besar dan rekaman dirinya tertawa. Lalu ia berkata, "Mari kita uji ajaran kalian." Ia memutar rekaman tertawanya yang super lucu, ditambah tarian ayam sambil berdakwah. Anggota sekte mulai gemetar.
Ada yang menahan tawa sampai wajahnya berubah merah jambu. Akhirnya, pemimpin sekte sendiri tertawa terbahak dan berkata, "Ini dosa paling nikmat yang pernah saya lakukan." Sekte bubar. Dan Abu Nawas menulis lagi, "Jika kamu menertawakan yang tak bisa ditertawakan, kamu sedang menyelamatkan dunia." Rakyat terinspirasi. Mereka mengadakan festival tawa nasional dengan lomba-lomba absurd seperti tertawa terpanjang, rekor 3 jam non-stop. Tertawa paling pelan seperti kentut bisu. Tertawa sambil mengupas durian. Abu Nawas diangkat jadi juri kehormatan. Pemenang lomba mendapat hadiah, sertifikat bebas pajak seumur hidup, kelas makan malam dengan Abu Nawas di atas unta yang bisa menyanyi. Acara ini viral sampai ke negeri seberang. Delegasi kerajaan tetangga datang hanya untuk belajar bagaimana menciptakan tawa sebagai kekuatan politik. Suatu malam, Abu Nawas mimpi aneh. Malaikat maut datang, tapi membawa teka-teki. Apa yang bisa membuat manusia tertawa walau ajal di depan mata? Abu Nawas menjawab dalam mimpi, kenangan baik, kebodohan masa lalu, dan keyakinan bahwa hidup tak harus selalu serius. Malaikat mau tertawa. Kau lolos malam ini. Abu Nawas terbangun dan menulis kata-kata yang kelak menjadi kutipan legendaris. Jika kau bisa tertawa di ambang kematian, maka kau telah hidup dengan benar. Tahun-tahun berlalu. Kisah Abu Nawas menjadi legenda. Ia dikenal bukan hanya sebagai penyair dan cendekiawan, tapi juga pendobrak kekuasaan lewat kelucuan. Ia menulis buku terakhirnya berjudul Tertawa Sampai Dunia Tak Bisa Mengaturmu Lagi. Buku itu menyebar ke segala penjuru dunia, dari kerajaan Arab sampai ke desa terpencil di Asia dan gurun di Afrika. Bahkan dikabarkan alien Mars menertawakan versi digitalnya. Dan saat Abu Nawas wafat, rakyat tidak menangis. Mereka berkumpul dan tertawa bersama, mengingat semua lelucon, kebijakan aneh yang ia bantah, dan bagaimana ia mengajari mereka. Tertawa adalah bentuk tertinggi dari kebebasan manusia. Setelah kematian Abu Nawas, raja mencetuskan, mulai sekarang, setiap kebijakan kerajaan harus diuji kelucuannya. Jika terlalu serius, berarti terlalu berbahaya. Dan di Tugu Utama Baghdad, tertulis kalimat besar. Di kota ini, kami percaya satu hal. Jika kamu bisa menertawakan hidupmu, kamu telah menguasainya.